Di Indonesia, banyak keluarga miskin yang malah punya banyak anak. Padahal ekonomi mereka udah pas-pasan. Kenapa bisa gitu? Padahal punya anak itu jelas nambah beban hidup dan anak-anak yang lahir seringkali terjebak dalam kemiskinan yang sama. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas alasan kenapa orang miskin tetap memilih untuk punya banyak anak, meski tahu itu bakal makin memperberat hidup mereka. Kita akan lihat apa yang sebenarnya mendorong pilihan ini, dan apa dampaknya buat mereka dan anak-anak mereka. Buat tahu keseluruhannya, gue jelasin di video kali ini. So, tonton videonya sampai habis. Di banyak kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia, masih kuat keyakinan bahwa setiap anak yang lahir akan membawa rezekinya sendiri. Ini bukan sekedar bentuk optimisme biasa, tapi sudah jadi cara pandang hidup yang terbentuk dari tekanan sosial, ekonomi, dan budaya yang sudah berlangsung lama. Yang disebut dengan kultur fatalisme adalah pola pikir di mana seseorang merasa bahwa kehidupan sudah ditentukan oleh kekuatan di luar dirinya, dan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdir. Di tengah keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan layanan dasar, pemikiran ini jadi bentuk pertahanan psikologis. Bukan karena mereka nggak mau berubah, tapi karena dalam banyak kasus, mereka nggak melihat adanya jalan keluar yang realistis. Dalam situasi seperti ini, kehadiran anak bukan dilihat sebagai beban tambahan, tapi justru sebagai harapan baru. Sebuah anugerah yang perlu disyukuri. Di lingkungan seperti ini, anak sering dipandang sebagai bagian dari masa depan keluarga. Harapannya, ketika anak tumbuh besar, mereka bisa ikut membantu menopang ekonomi rumah tangga, atau bahkan membawa perubahan hidup yang lebih baik bagi orang tuanya. Pandangan ini terbentuk dari realitas sehari-hari, di mana solidaritas keluarga masih jadi tumpuan utama untuk bertahan hidup. Selain itu, norma sosial di beberapa daerah juga turut memperkuat pandangan ini. Memiliki banyak anak seringkali dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan positif, karena diasosiasikan dengan nilai kesuburan, keberhasilan dalam keluarga, atau simbol status sosial tertentu. Narasi ini tumbuh dari tradisi yang diwariskan turun-temurun dan jarang dipertanyakan secara kritis. Akhirnya, dalam kondisi terbatas seperti ini, keputusan untuk memiliki banyak anak seringkali bukan dilandasi oleh pertimbangan rasional, tapi lebih sebagai bagian dari norma yang sudah mengakar. Selama belum ada akses yang merata terhadap edukasi, informasi, dan peluang kehidupan yang lebih baik, pandangan seperti ini akan terus bertahan, dan selama itu juga kesulitan ekonomi akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan karena pilihan, tapi karena keterbatasan. Kalau lo pernah turun langsung ke wilayah-wilayah dengan tingkat ekonomi rendah, lo bakal paham gimana kurangnya akses informasi soal kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga jadi masalah besar. Ini bukan cuma soal ketersediaan alat bantu medis, tapi juga soal pemahaman dasar tentang gimana tubuh manusia berfungsi, tentang konsekuensi sosial dari hubungan antar individu, sampai ke soal tanggung jawab saat seseorang sudah masuk ke fase berkeluarga. Dan kondisi ini bukan salah mereka sepenuhnya. Ini adalah hasil dari sistem yang nggak pernah benar-benar hadir buat nyentuh akan masalahnya, yaitu pendidikan yang nggak inklusif dan nggak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat bawah. Mayoritas orang dengan kondisi ekonomi terbatas tumbuh besar tanpa pernah punya ruang aman buat ngobrolin topik-topik ini secara terbuka. Banyak yang tumbuh dengan pandangan bahwa pembahasan soal reproduksi itu tabu, harus dihindari, bahkan dianggap sesuatu yang memalukan. Padahal justru karena nggak pernah dijelaskan secara tepat, banyak orang yang akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidup, kayak membangun rumah tangga atau punya anak tanpa pemahaman yang cukup. Program perencanaan keluarga memang ada, tapi aksesnya sering nggak merata. Sosialisasinya kaku, terlalu formal, dan kadang cuma jadi agenda tahunan yang nggak nyambung sama kondisi nyata di lapangan. Belum lagi soal ketimpangan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Nggak semua perempuan punya posisi setara buat menentukan arah keluarga. Nggak semua laki-laki memahami pentingnya perencanaan jangka panjang. Dan ketika keduanya sama-sama kurang paham, keputusan tentang punya anak pun seringkali jatuh ke kebiasaan lama, yaitu jalanin aja. Padahal tanpa perencanaan yang matang, keluarga dengan sumber daya terbatas bakal makin berat untuk berkembang. Penghasilannya harus dibagi makin tipis, pendidikan anak jadi nggak maksimal, gizi kurang, dan masih banyak lagi. Ini efek berantai dari satu akar utama, yaitu mereka nggak pernah diberi bekal untuk merancang kehidupan keluarganya sejak awal. Mereka nggak pernah dapat alat berpikir buat membuat keputusan yang rasional dan jangka panjang. Ini bukan soal menghakimi atau menyalahkan, ini soal tanggung jawab negara yang selama ini terlalu lama menganggap topik ini bukan prioritas.
Edukasi soal perencanaan hidup dianggap hanya cocok untuk masyarakat perkotaan atau kalangan tertentu. Padahal justru kelompok rentanlah yang paling butuh. Karena tanpa pemahaman ini, mereka akan terus hidup dalam siklus ketidaktahuan yang menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa banyak keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas tetap punya banyak anak di tengah situasi yang sulit, salah satu jawabannya adalah karena mereka nggak pernah diberi kesempatan buat paham bahwa hidup itu bisa dirancang, bahwa membangun keluarga itu idealnya lahir dari kesadaran, bukan kebiasaan. Dan selama informasi penting kayak gini masih dianggap sepele, maka mereka akan terjebak di jalan yang sama. Mengulang tantangan yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. Dalam keluarga berpenghasilan rendah, ada satu kenyataan yang sering luput dilihat, yaitu perempuan sering jadi pihak yang paling tertekan secara struktural. Nggak cuma karena beban ekonomi, tapi juga karena mereka lebih sering berada dalam posisi yang kurang memiliki kendali atas keputusan penting dalam rumah tangga. Peran mereka cenderung dipersempit ke urusan domestik, tanpa banyak ruang untuk berkembang atau mengakses peluang hidup yang lebih baik. Dalam banyak kasus, perempuan nggak punya cukup pilihan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Urusan keluarga, termasuk soal jumlah anak, seringkali bukan keputusan yang sepenuhnya bisa mereka kontrol. Ketika anak terus bertambah dan sumber daya terbatas, beban justru makin berat bagi perempuan. Apalagi jika mereka tidak memiliki akses terhadap pendidikan atau keterampilan kerja yang bisa menopang kemandirian ekonomi. Masalah ini makin kompleks karena tekanan norma sosial yang mengakar kuat. Di lingkungan tertentu, perempuan yang bekerja di luar rumah kadang masih dianggap menyimpang dari peran yang ideal sebagai ibu rumah tangga. Hal kayak gini menciptakan jebakan. Kalau mereka nggak bisa kerja, mereka harus bergantung pada suami atau keluarga. Tapi kalau mereka kerja, mereka bisa dapat stigma sosial. Ujung-ujungnya, posisi mereka tetap terbatas. Di sisi lain, pendidikan untuk perempuan seringkali nggak jadi prioritas. Dari kecil, banyak anak perempuan didorong untuk fokus ke urusan rumah, bukan diarahkan untuk mengejar ilmu atau karir. Akibatnya, ketika dewasa, mereka nggak punya cukup informasi atau kemampuan untuk bernegosiasi soal hak dan kebutuhan mereka sendiri. Dan dalam situasi itu, mereka jadi makin sulit menentukan pilihan hidup yang lebih baik untuk diri mereka maupun untuk anak-anaknya. Ketergantungan ini juga bikin angka kelahiran di kelompok miskin tetap tinggi, bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena akses terhadap informasi dan layanan yang mendukung perencanaan keluarga seringkali terbatas. Banyak perempuan akhirnya merasa bahwa punya anak adalah satu-satunya cara untuk meneguhkan posisi mereka dalam keluarga atau masyarakat. Padahal justru ini bikin tekanan ekonomi makin berat. Yang perlu disadari adalah bahwa perubahan gak akan datang kalau perempuan gak diberi ruang untuk berkembang. Akses ke pendidikan, informasi, dan kesempatan ekonomi bisa bantu mereka membuat keputusan yang lebih baik soal keluarga dan masa depan. Bukan berarti mereka gak ingin punya anak, tapi mereka bisa punya pilihan, dan itu yang paling penting. Pilihan yang didasari pemahaman, bukan tekanan. Ketika perempuan terus-terusan ditempatkan dalam posisi yang gak seimbang, maka rantai kemiskinan akan terus berulang. Dan selama akses perubahan itu nggak terbuka, mereka akan terus terjebak dalam peran yang sempit. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena sistemnya yang nggak ngasih jalan. Di banyak keluarga miskin, anak bukan cuma dianggap sebagai anak. Mereka dianggap sebagai aset ekonomi, sebagai solusi untuk bertahan hidup di tengah kemiskinan yang menghimpit. Alih-alih memandang anak sebagai masa depan atau generasi penerus, mereka seringkali dipandang sebagai sumber daya tambahan yang bisa bantu meringankan beban ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, punya anak banyak berarti punya tambahan tenaga kerja yang bisa diandalkan, terutama di desa-desa atau komunitas yang masih sangat bergantung pada kerja fisik. Anak-anak ini seringkali dilibatkan dalam usaha kecil-kecilan, ngurusin dagangan, atau bantuin pekerjaan rumah tangga yang membutuhkan banyak tangan. Bayangin aja, dalam keluarga yang nggak punya cukup uang, anak-anak dianggap sebagai investasi jangka panjang, dengan harapan mereka bakal jadi penopang di masa depan. Bahkan di mata banyak orang miskin, punya anak berarti punya asuransi untuk hari tua. Karena di Indonesia, sistem jaminan sosial yang layak itu masih jauh dari kata cukup. Kalau orang tua udah nggak bisa kerja, anak-anaklah yang jadi penjamin hidup mereka. Ini nggak hanya berlaku di keluarga yang sangat miskin, tapi juga di keluarga kelas bawah yang ngejar ke Jakarta untuk bertahan hidup. Mereka seringkali nggak mikirin pendidikan anak secara panjang, yang penting anak bisa ikut bantu cari uang. Namun ini juga jadi salah satu jebakan.
Di satu sisi, anak jadi aset yang diharapkan bisa mengurangi beban ekonomi. Tapi di sisi lain, anak-anak ini nggak punya kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Pendidikan yang seharusnya jadi sarana keluar dari kemiskinan, malah jadi sekedar formalitas yang nggak pernah dijalani maksimal. Ketika anak dipaksa jadi alat untuk bertahan hidup, mereka nggak punya ruang buat mengejar impian atau potensi mereka. Akhirnya, siklus kemiskinan ini terus berulang. Pada akhirnya, punya banyak anak di kalangan keluarga miskin itu bukan cuma soal kebutuhan biologis atau harapan, tapi juga akibat dari sistem yang gagal memberikan pilihan nyata. Tanpa adanya dukungan yang memadai dan kesadaran yang lebih luas tentang dampak sosial dan ekonomi, pilihan itu terus diulang. Agar situasi ini bisa berubah, negara harus turun tangan, memberi ruang bagi keluarga untuk memilih dengan bijak dan memberi insentif yang lebih konkret untuk keluarga kecil. Karena tanpa perubahan sistemik, kemiskinan ini akan terus berlanjut. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.